Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah. Allah masih berikan kita kenikmatan yang begitu besar. Ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan juga memohon pertolongan. Betapa banyak nikmat yang Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga tentu keistiqomahan untuk hadir dalam majlis ilmu yang menjadikan buah dari iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita terus dalam amal-amal kebaikan yang mudah-mudahan dengan inilah menjadi wasilah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk para pelanjut dari dakwah Rasulullah SAW menjadi pengikutnya yang setia dan juga yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita baginda Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini sekolah ayah bunda kembali hadir bersama guru kita Abah Ruli dan juga Saudari Al-Jambari, insya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita terus memperkokoh keluarga kita ya. Karena tentu keluarga adalah ibadah yang agung dan eh, sepanjang hidup kita terus kita belajar untuk menjadi keluarga yang terbaik. Kalau di kajian sebelumnya kita pernah membahas tentang model keluarga. Tentu di pagi ini banyak hal-hal teknis yang berkaitan dengan bagaimana interaksi antara pasangan, dengan anak, dan juga tentu keluarga besar yang insya Allah akan jadi bahasan yang penting di pagi ini. Bagaimana afirmasi positif ya yang menjadi bahasan insya Allah lanjutan apa yang sudah kita bahas di beberapa pekan lalu ya. Insya Allah kita bahas tentang bagaimana afirmasi eh, positif dalam keluarga kita ketika memang ada kalanya kita merasa futur atau ya lelah, kecewa mungkin juga dan banyak hal yang tentu menjadi sebuah dinamika atau romantika dalam berkeluarga. Dan saya persilakan kepada guru kita, Saudari Al-Jambari untuk memandu obrolan yang penuh hikmah ya sama Abah Rudi di pagi ini yang seperti biasa mari sama-sama kita menyimak tentang bagaimana keluarga ini tumbuh ya sebagaimana selalu diajak oleh Ustaz Rudi tentang family growth ya bahwa keluarga itu harus tumbuh tentu dengan ilmu yang alhamdulillah di pagi ini bersama oleh Abah Rudi dan juga Napraldi ya. Saya persilakan pada Ustaz Rudi. Abang Masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi ini udah kompak sama Ustadz Khalis biru-biru, Masya Allah ya. malah yang orang Kediri malah pakai coklat. Oh, saya ganti, saya ganti. Sehat Ustadz? Pangestunipun. Masya Allah. Gimana oleh-oleh jalan dari Sula? Waduh, Cerita dong. Masya Allah. eh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berangkat itu saat kita nggak, qadarullah nggak dapat tiket pesawat. Jadi memang kita sampai Ternate, dari Ternate itu naik kapal sekitar 16 jam ya. 16 jam. Jadi kita sahur sahur Arafah itu di kapal Masya Allah. dengan ombak yang menarik lah gitu, ombaknya Ya, cukup ya. menarik gitu dan sempat hampir kejelumup waktu sholat subuh gitu kan. Masya Allah. Apa karena ternyata ombaknya besar banget. Jadi di rakaat pertama masih bisa berdiri, tapi rakaat kedua akhirnya
semua di musola kapal itu duduk semua udah karena kondisinya memang cukup Ya, cukup apa, menantang ya. cukup menantang gitu. Dan eh, di sana kan ya kita pulaunya pulaunya macam ini ya banyak ya. Jadi Ya, kita dari satu titik ke titik lain ke pulau-pulau gitu. Jadi alhamdulillah ada di salah satu pulau ada pesantren dan rumah Quran yang kita juga sambangi. Insya Allah mereka total berapa titik tuh? total itu ada enam 6 titik. Dan yang lebih yang terakhir itu yang kemarin yang kita di ada musola yang mau dibangun. Jadi itu tuh desa, satu desa ada sekitar 4.000 ada 4.000 ini ya 4.000 jiwa. Hmm. Ada satu masjid di pojokan, jadi di pinggir pantai, tapi jauh dari ya dia di kalau di satu kampung dekat, tapi kalau dengan kampung yang lain cukup jauh. Nah, ada satu kampung yang berencana bikin musola dan kemarin alhamdulillah kita bisa mengumpulkan 50 sak semen ya di tahap awal ini untuk mereka. Dan untuk ke sana itu karena dia di depan laut besar ya, itu ombaknya Allahu Akbar. Itu kapal itu kayak dibanting-banting. Itu perahu ya, bukan kapal ya. Perahu itu kan yes, ukuran mungkin lebar sekitar 1,5 meter 2 meter gitu. Panjangnya sekitar 15 meter. Itu ombaknya itu kayak sekitar 2 meteran lebih ya. Itu kayak us dan tapi subhanallah ya Ustaz, itu kayak ada antara ombak yang gede sama yang laut yang tenang itu kayak ada garis itu aja. Jadi kita setengah jam di ombak gede tiba-tiba langsung set hilang gitu. Jadi kata motorisnya dan motorisnya ketika ombak gede itu dia masih santai aja. Dia itu sambil makan kacang gitu. Kitanya yang sudah teriak-teriak gitu ya, istilahnya yang kita sudah ya Allah ini piye urip ora gitu kan. Itu dia makan kacang santai gitu sambil ngobrol sama sebelahnya gitu. Saya bilang, oh wong iki rek," aku bilang gitu kan. Dan em, di hari terakhir itu ketika kita pulang itu udah nyampe pulau Pulau Sulawesi itu maghrib, habis maghrib jam start ya isak lah udah isak gitu. Nyampe 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 pelabuhan ada ada orang pulau yang tadi orang yang tempat kita tempati yang dekat musola itu ternyata anaknya meninggal di rumah sakit daerah. Jadi mau dibawa ke Hmm. sana itu saya bilang hari kehidupan tuh kayak gini ya. Kita dari pagi itu udah di gelombang kayak begini. Ujung-ujungnya ya meninggal gitu loh. Ujung-ujungnya ya Ya, meninggal. Jadi dan ya. yang cuma saya bayangin kalau kita hari ini misalkan bawa ambulan gitu saja ke ya jarak 1 jam 2 jam perjalanan bawa ambulan tuh ya sejelek-jeleknya jalan ya masih inilah. Itu saya bayang itu malam-malam naik perahu terombang-ambing ombak dengan kondisi membawa jenazah itu yang aduh, saya udah ndak ini wis kayak wis apa ya lemes lah saya bilang ya Allah astagfirullahaladzim kayak gini ya. Wong urip nek orang hidup tuh kayak begini gitu loh. Orang hidup tuh kayak ya ujung-ujungnya meninggal dan untuk ternyata untuk kembali lagi untuk memakamkannya perjuangan juga masih panjang lagi gitu. Dan ya ya begitu Sat. Jadi memang Masya Allah dan di satu sisi kita senang di sana itu ada satu anak Hirit Slipia yang sedang tugas dakwah di sana. Jadi alhamdulillah jadi dia lagi apa namanya ngajar ngaji untuk di sana, Hmm. ngajar ngaji di sana dan eh, insya Allah dia 3 bulan atau 4 bulan di sana. Nanti kita sedang cari lagi anak-anak Ma'had yang mau ngabdi di pulau untuk ini. Karena di sana memang butuh banget guru ngaji gitu, guru ngaji. Jadi memang nanti kita akan support salah satu rencananya kita mau ngomong salah satu ma'had untuk tapi bukan yang masih kecil-kecil ya misalkan masih SMA itu termasih belum inilah belum tatak lah kalau di Ya, wilayah sana belum belum struggle. ya karena ya hidup di pulau kecil nggak ada apa-apa gitu kan ya Ya, memang kalau memang masih bocah-bocah malah nanti ini cari yang sudah depresi sendiri. iya, iya takutnya begitu. Nggak di sana itu saya bilang di pulau besarnya saja nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart. Saya bilang adanya cuma satu Mister DIY. Mister DIY. Saya bilang Mister DIY berani lu buka di sana gitu. Dalam artian ya ininya eh, dan saya ada salah satu tim saya bilang
Kalau kamu di Indonesia bagian Barat, tawakal 100%. Kalau di sana tawakal 107%, saya bilang tambah 7%, saya bilang. Karena serba tidak ada yang pasti gitu loh. Misalnya kalau di sini kita nggak bisa naik, kita di Jawa lah ya, nggak ada kendaraan, nggak ada sepeda, masih ada motor, ada motor, ada mobil, ada bis, ada. Kalau mau Ya, Jakarta, dari Jakarta nggak ketemu bis, bisa naik kereta. ya, Ada kereta, ada pesawat, nggak ada banyak lah pilihan banyak. ya. Di sana udah nggak ada Masih pilihan bisa mas. ngeteng, masih Iya bisa mas, ngeteng. dan itu pun banyak pilihannya gitu. Kalau di sana, wong kita rencana berangkat ke Motong itu waktu itu kan saya matur jenengan, Ustaz nanti habis duhur ya. Itu Ustaz, untungnya duhur di sana lebih lebih cepat 2 jam ya gitu ya. Jadi kita itu harusnya berangkat setelah sholat Id itu ternyata ombak masih sangat besar. Jadi kita nunggu dulu ombak agak reda itu sekitar 3 jam. Jadi kita baru jam 11-an waktu sana kita baru nyebrang. Jadi kayak gitu ya, ya udah soalnya dinikmati, pokoknya karo ini, pokoknya ya dinikmati aja. Kalau di sini mungkin wah gini alternatif ini alternatif, kalau di sana wis ya sudah tawakal lah ya, istilahnya gitu wis gitu. Dan yang dilawan kan alam dalam tanda kutip ya, jadi tidak mungkin gitu Sat. Luar biasa. Jadi ingat itu, Zat. Apa namanya? Apa bau nyale ya? Jadi kayak Oh, eh, di apa dulu itu? NTT ya. Iya, itu apa namanya? Bahkan kalau dalam eh, apa namanya? Di beberapa apa istilahnya ya? Namanya apa? Tapi pokoknya kebayang tuh, bukan bukan perahu tapi ya lebih gedean dikit dari cadik gitu, hampir-hampir Iya kayak iya tongkang iya. gitu ya. Ketingting yang udah Seru-seru. kayak ketingting gitu ya Ah, Mas ya, ya. ya, 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 ya. Masya Allah, luar biasa. Itu memang di laut itu katanya memang rasanya keberadaan Allah itu sangat ini ya, sangat sangat melekat atau sangat penuh dengan hikmah kalau bicara laut itu. Karena ya benar-benar orang dalam ketidakpastian di ombang-ambing dan seterusnya. Ala kulihal, ngiri sama perjalanannya. Pagi ini kita punya PR nih, Zat. Nih, Kita mesti ngebahas tentang apa namanya, afirmasi, apa istilahnya, afirmasi. Kan ada kecemasan, ada di keluarga itu kan kadang-kadang ya namanya marah, kecewa, capek gitu kan. Meskipun hati itu punya keinginan semua akan baik-baik saja gitu ya. Itu kan jadi bagian yang kadang-kadang harapannya nggak sesuai sama tekanan sama ya. yang dipikirin. Nah, ini mengungkap rasa sama narik diri ini gimana sih caranya mengafirmasi diri yang lelah ini? Kalau kita meyakini bahwa ganjarannya adalah surga. Kayak kelelahan itu kalau kondisinya sedang punya apa ya, kelelahan batin itu kan kayaknya semuanya jadi nggak jernih aja ngelihatnya gitu. Apa urusannya butek aja semua gitu. Kalau kalau saya pribadi ngelihat eh, pernikahan itu kan persepsinya eh, kebutuhannya kan materi tercukupi, waktunya ditercukupi, tapi kan kenyataannya banyak rumah tangga yang punya kecukupan rezeki, ada kesempatan kebersamaan, tapi kehilangan kehangatan. Rezeki cukup, tapi ya itu apa komunikasinya berantakan, kadang-kadang nggak ada penghormatan, meremehkan, nyindir dengan ucapan ngomong sama anak itu sebetulnya ngebannya ke ibunya gitu. Ngomong ke apa Hmm, eh, tetangga itu padahal ngeban ke pasangannya. Gitu itu ngikis ngikis keamanan emosional ini kan ya. banyak Ustaz di kita tuh jadi ruang, saya nggak tahu, ruang untuk menenangkan diri jadi sebuah bentuk hukuman, eh, penolakan atau pengabaian. Karena kalau saya lihat bahwa
eh, nggak tahu ya, saya memperhatikan gitu, perempuan itu kalau dia sudah mulai banyak diam dan tidak mau berkata-kata, biasanya jiwanya sudah sakit. Hmm. Karena kalau 20.000 katanya sudah nggak bisa keluar dari lisannya, it must be something wrong with his heart, apa with her heart Ya, gitu. Kan adab lisan di kita kan jadi bukan cuma sekedar alat informasi ya, tapi ini sarana menghadirkan sakinah itu jadi harus apa complementing gitu. ya, Gimana gimana Ustaz? Itu ya, apa saya sendiri untuk ngerampu jadi bahasa yang sederhana kok nggak ya nggak sesederhana itu gitu. ya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama salah satu teman lawyer saat ya, lawyer yang lawyer yang ngurusin ke pengadilan agama ya. Hmm. Ngobrol-ngobrol tuh saya tanya, Mas, pengalaman piye? Mas, kalau yang nangis-nangis itu masih biasa, Mas. Tapi kalau sudah yang duduk itu udah tenang terus tiba-tiba senyum, wis 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 selesai, Mas. Sudah selesai. Uh, Dia bilang kalau itu yang nangis malah masih malah mengerikan. nangis-nangis. Iya, kalau yang masih nangis-nangis itu kemungkinan kemungkinan untuk tidak jadinya masih besar. Tapi kalau sudah tenang, kemungkinan udah keputusannya udah 6 bulan yang lalu kata dia. Atau 10 setahun yang lalu keputusan itu udah diambil. Ya, kelelahan itu kan gini, kalau kita ngomong masalah nih, kita ngomong masalah itu kan pasti ada gitu. Mana ada sih rumah tangga tanpa masalah gitu loh. Kemarin Benar. yang saya kirim di Ya, grupnya MKI gitu kan. ya, eh, Masa kecilnya Rasulullah itu Allah uji dengan masalah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, diasuh sama kakeknya, kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya, aman. ya kan? Nah, masa kecilnya Nabi Ismail, beliau diperintahkan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah bawa Ismail yang baru cengar-cengar, yang baru lahir ke kota Mekah dan ibunya harus sendirian sendirian loh, tanpa ada keluarga besar loh. Ya, 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 Tanpa ada keluarga besar, ya, peran keluarga besar tidak ada di sana. Harus dan ibunya menjadi wanita, istilahnya menjadi kepala suku, akhirnya menjadi kepala suku karena di situ belum ada, jadi kepala suku. Eh, dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Nabi Ismail kecil di apa namanya diasuh oleh ibunya. Dan memang kemarin yang saya sampaikan bahwa ternyata ada peran juga, peran ayah yang mungkin yang tidak kelihatan. Akhirnya di masa pernikahan Nabi Ismail pun Nabi Ibrahim dalam tanda kutip mengintervensi ya dengan ya. memancing beliau karena Nabi Ismail punya masalah di situ. Jadi kita juga, kalau saya begini, kalau saya pada titik hari ini ya memang sudah menjadi tabiat kehidupan itu masalah gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Kadang-kadang cuma kita ini karena kebanyakan nonton drakor, drajin, India, apalagi itu, semuanya itu pengennya gini loh. Kita tuh terjebak dalam romantisme. Hmm. Mungkin dulunya kebanyakan nonton telenovela. Nah itu, iya, itu kalau usia-usianya ini itu telenovela gitu ya. Padahal di telenovela itu menjadi menarik ketika ada masalah kan, Tat? Ya, ya, ya. Ya, Justru yang seru konfliknya. ya kan, kalau jenengan kalau kita bikin film nggak ada konfliknya itu kan kok anyep gitu ya, kok Ya, adem gitu kan? itu dari zaman Return to Eden itu, Ustaz. Iya, cuma permasalahannya kita itu pengennya melihat masalah orang lain, tapi tidak pernah ingin merasakan masalah itu sendiri. Ya, 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 ya. Senang, senang, senang nonton, tapi nggak pernah ngatasin kalau itu terjadi sama kita sendiri gitu ya. Iya, padahal padahal ini, di Al-Quran itu cerita romantis itu ya ada sih Hmm, hmm, hmm. sequel, tapi bahkan lebih kebanyakan tuh ceritanya tentang sebuah sebuah problematika, misalkan rumah tangga bagaimana Nabi Zakaria dalam usia sekian puluh tahun sudah usia uzur pun belum belum punya putra. Ya, Tidak diceritakan nabi-nabi yang setelah nikah langsung punya putra kan nggak ya, diceritakan. ya. Maksud saya gini, hal-hal yang sifatnya ya istilahnya ya biasa saja itu nggak diceritakan gitu loh. Kenapa? Karena memang Hmm, kita sudah siap dengan hal itu. Kita sudah siap dengan hal itu, tapi kita tidak siap dengan hal-hal yang sifatnya tadi dinamika. Padahal saya bilang bahwa namanya siklus kehidupan itu kan masalah, 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 masalah gitu terus kan muter aja masalah, masalah sampai sampai masalah selesai. Terus ada yang nanya, Ustadz, kapan masalahnya selesai?
Terus jangan tanya saya bilang gitu kan, saya juga bingung kalau ditanya gitu. Nah, kembali lagi akhirnya hari ini, kenapa jadi masalah? Karena kita punya ekspektasi. Ya, Kan kita gini, namanya masalah itu gap antara keinginan kita dan dan realitas yang ada. Kalau ada gap, jadi masalah. Kalau nggak ada gap, bukan masalah, ya, gitu kan? Nah, yang ini yang jadi seringkali bahwa kita itu cuma berekspektasinya tadi, eh, kalau nikah uang banyak, dunia aman, ya kan? ya. Kalau nikah rumah ada, mobil ada, punya Ah, anak, semuanya everything lengkap. goes well. Ya, berarti Sawang Sawang Sinawangnya gitu ya. iya, padahal ternyata kebutuhan kita bukan hanya tentang mobil, Ya, kebutuhan kita bukan hanya tentang rumah, ya. punya anak sekolah di sekolah ini kemarin kan sekarang lagi banyak nih apa namanya konten karena udah jelang anak masuk sekolah kan, sekolah mana yang paling mahal itu, oh, Jakarta International apa Interculture School misalkan, oh itu sampai sekian sekian. Yang dilihat cuma itu, apakah anak yang sekolah di sana pasti akan bahagia, orang tuanya juga ya enggak, belum tentu juga gitu loh. Ya, ya. Karena ternyata akhirnya kembali pada dirinya masing-masing. Saya ketika tadi lihat judul ini, wah ini makso ini saya bilang. Dan tanda kutip makso. Apa namanya? Kalau lelah ya, kalau saya bilang kalau lelah ya wis gampang. Lelah itu Iya, istirahat. Itu aja iya, wis gampang. iya, Lelah iya, iya. dirasakan kayak kemarin saya bilang, habis di tengah laut, habis itu ya wis. Ngopi, Waktunya tidur ya tidur, ngopi. tidur gitu. Dan kemarin tuh saya merasakan kayak dalam kalau saya ini kan. Kemarin tuh saya wis di kondisi pasrah. Di tengah laut itu saya wis, kan penumpang ada beberapa ya, ada beberapa, ada orang lokal lah segala macam yang itu sibuk dengan dirinya masing-masing kan, ada yang biasa ya tetap makan kacang Ya, dengan ya, di ombak 2 ya. meter itu masih makan kacang, masih ngobrol, ada yang Bisa jadi pengalamannya jauh lebih tinggi dari itu, apa full. namanya, bantingannya lebih tinggi dari itu. Ya ini sih Iya, baru 2 meter, segini kecil iya, gitu. dan ada yang lagi hamil saat itu juga biasa saja. Ada nggak yang orang-orang sok kota itu, wes Ya, saya bilang itu zikir segala macam zikir wes diamalke gitu kan, harus diamalke. Ada juga yang teriak-teriak, saya bilang, nah ini loh kehidupan kayak gini. ya, 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 ya. Dibandingkan 2 meter kayak gini, ada yang santai, ada yang tetap, ada yang fokus. Ya Allah, ini udah mau mati nih gitu kan. Ada juga yang teriak-teriak, macam-macam saya bilang gitu. Saya makanya, oh iya, iya itu yang ini tok ya, saya bilang Ya, gitu. ya, Jadi ya. gitu gitu. Masya Allah. Kan kadang-kadang gini, Ustaz, kehangatan rumah itu seringkali nggak runtuh karena masalah-masalah besar biasanya. Tapi karena akumulasi luka-luka kecil yang nggak diobatin. Ih, nah, Banyak yang memahami bahwa kesabaran sebagai sebuah kemampuan untuk nahan seluruh emosi sehingga nggak muncul, tapi ada cemas, kemarahan, kesedihan, kelelahan. Dan kadang-kadang kata-kata yang untuk menghibur diri itu nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Saya mesti kuat. Padahal sem- sebetulnya kalau semua batin akan bisa indah pada teriak, akhirnya gitu. nah Ya, itu. itu. Kalau bisa teriak, teriak itu sebetulnya. Ya, Penyangkalan emosi terus-menerus ini kan bikin orang jadi nggak punya kemampuan mengenali kebutuhan diri sendiri. Jadi apa, disorientasi gitu, emosi terpendam apa segala ya, macam. Itu ya, kan kadang-kadang tubuh kita ini kan responnya cari pelampiasan yang nyeleneh, tiba-tiba psikosomatik, ya, tiba-tiba lelahnya itu nggak jelas, tiba-tiba meledak marah, ya, tiba-tiba sinisme atau bahkan putus asa. Ya ya, memang saya ini negatif mindset itu capek banget itu ya. kayak gitu. Jadi kemarin 2 atau sebulan yang lalu itu ada yang menyamakan ke saya gini, Ustadz di rumah saya tanya, saya pertama dia ngobrol, saya kok rasa capek banget Ustadz ya. Capek gimana? Saya bilang, ya capek banget, eh, saya dengan sudah burn out lah, bahasa anak sekarang kan burn out ya. Hmm, Saya hmm, udah burn out, hmm. sudah begini, udah begini. Kenapa saya bilang gitu kan? Kenapa burn out? Apa ininya gitu? Emang di rumah kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Ya kami di rumah ya baik-baik saja. Oke. Hmm. Ngobrol nggak? Kami itu kalau saya di rumah itu cenderung diem karena saya tahu istri saya udah capek. Saya nggak mau cerita. Karena istri saya capek. Anak kami 2 eh, dan masih kecil-kecil. Saya tahu istri saya capek, jadi saya nggak mau cerita. Terus istri antum cerita nggak? Saya bilang.
enggak, dia juga tahu saya capek, jadi kami saling diem. Nah, saya bilang, ini saya bilang. Iya, iya, Akhirnya iya. munculnya rasa sepi, Hmm, merasa sendiri kan. Nah, ini di sini saya tadi bagus loh saat ininya, kalimatnya bagus. ya, Aku tahu kamu capek, maka aku mendingan diem. Dari pasangan sebelahnya juga mengatakan, aku tahu kamu capek, ya udah kalau gitu aku nggak ganggu. oke, Akhirnya saling menyendiri. Lah menyendiri begini berarti. Akhirnya ya, merasa sendiri, ngerasa nggak didukung. Dan tadi akhirnya punya akhirnya punya habit masing-masing, ya tambah jauh, gitu tambah jauh. ya, Ini yang terjadi. Padahal tadi bilangnya sesuatu yang wah, apa iki gitu kan? hmm, Aku sini karena memahami, ya, ternyata bukan menjadi solusi, bukan ya, menjadi solusi. Nah, ini yang bahwa bagaimanapun kalau sekarang gini, ya udah memang kita semua pasti akan ya gini, si ibu di rumah dengan kondisi ini lagi ada salah satu case di ini dia saya itu kan lagi hamil Ustaz. Saya itu suami itu harusnya perhatian pada saya hmm, pada hmm, istri hmm, saya gitu kan. Oke. Yang si suami mengukur saya itu kurang perhatian gimana Ustaz? Tuh saya segala macam tak ini ya, kan. Saya ya, ya. eh Berhitung ya, sama-sama berhitung. iya sama-sama berhitung. Saya ngobrol sama istrinya begini. Oke. eh, Suamimu itu kerja pagi sampai sore kerja sampai pulang habis maghrib, gitu kan? Kerja untuk kalian dan ini saya bilang dia juga ngerokok yonda, minum yonda, saya bilang pokoknya alah bocah lugu lah, bocah belunus saya bilang gitu ya, bocah belunus. Dia itu saya tahu anaknya kayak gimana gitu kan, suaminya. Apa sih yang ini kurang perhatian? Coba deh lihat sisi baiknya dia kalau malam-malam, Mas gini, ini tolong nanti pulang bawa ini itu di sisi situnya tolong juga dilihat gitu loh. Saya juga bilang kepada suaminya, kamu harus ingat namanya orang hamil itu hormonalnya lagi sangat sangat ini ya gitu. Jadi di sisi lain bisa nggak kita akhirnya hari ini melihat nilai-nilai positif dari semuanya. Si suami lihat nilai positifnya, si istri lihat positifnya. Dan tadi dalam konteks menerima bahwa ini itu ada sesuatu yang kita capek ya diterima memang ini bagaimanapun gini loh ya namanya kita itu semuanya saling harus terima dan kemudian memahami saya semakin ke sini semakin merasa bahwa ternyata teman hidup saya itu cuma istri saya Hmm, iya, yang paling semakin ke paham sini dia. dulu saya itu denial saat itu saya merasa Ya, 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 temanku ya, konco ya, ya, akeh ya, relasi banyak, relasi banyak WA siapapun bisa ya, pasti ini gitu network kan keren lah pokoknya. iya tapi ternyata ke sini sini enggak koncomu membojomu tok Ya, gitu temanmu ya, itu cuma pasanganmu tok gitu. sorry, Bahkan nanti pada satu titik kalau taruhlah anak satu dia di tempat yang jauh, dia pun punya kehidupan sendiri. pasti. Dia punya kehidupan sendiri yang misalkan dia pagi dia sekolah dengan segala macam aktivitasnya, nggak mungkin Hmm, nemenin kita juga. Akhirnya apa? ya, Ya, kalau si istri tercerabut dari komunitasnya, dari keluarganya, kita pun sama. Ya, ayo hari ini kita berdua bareng-bareng gitu, gitu Sat. iya. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi ingat Nabi Yakub dulu kehilangan Yusuf itu kayak apa ya, sampai nangisnya membuat beliau buta gitu ya. Iya, iya. Itu kan, aduh, apa kesedihannya luar biasa gitu. Padahal kalau dilihat anak-anaknya ada gitu, banyak. Yehuda, Nasoro, apa segala macam. Tapi Iya. belangsak semua gitu. Mhm. Cuma Yusuf sama Bunyamin doang yang di istrinya yang Rahel yang dia dia sayang itu jadi bagian kecintaan. Ya namanya namanya apa namanya pilihan cinta itu jatuh pada hati yang nggak bisa didustai gitu kan. Iya. Tapi ketika lihat Nabi Musa minta sama Allah, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri, itu ternyata Rasulullah SAW juga dapat alam nasrah di tahun kesedihan itu jadi bagian yang oh ya, ya memang apa siklus tekanan emosional kejiwaan manusia itu memang bagian dari imannya ya harus mampu Iya. ngelola emosi itu gitu kan. Nah ini kan kan gini kadang-kadang mengungkapkan rasa atau narik diri kayak tadi gitu. Iya. Mendingan diem deh nggak daripada berantem gitu.
Padahal justru dua kecenderungan kan. Mengungkap rasa dengan cara melukai atau menarik diri sampai nggak ada komunikasi. Ini dua-duanya resiko juga kan. Betul, Ini betul. kan ini kan menarik diri sesaat untuk menenangkan diri itu juga bisa diperlukan. Tapi ya kalau jadi Ya, pola pola berkepanjangan ya orang jadi kehilangan kesempatan untuk memahami ini apa sih nggak ya, jelas gitu. Dan nggak tahu ya dulu itu ada idiom gini. eh, Perempuan kalau ngomong iya itu belum tentu iya. Tapi kalau dia ngomong iya, itu iya maksudnya. Kayak kan, kalau kepala nggak gatel itu namanya. Jadi maksudnya piye sih gitu. Jadi kadang-kadang iya, kadang-kadang iya jadi enggak gitu. Dan komunikasi yang sehat ini kan bukan hanya sekedar berkata jujur kan Mas. ya, Berkata jujur dengan hikmah bukan hanya sekedar kamu udah bikin aku kecewa. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kan mestinya bisa disampaikan dengan oke, aku lagi kecewa dan aku butuh didengerin, ya. dengerin aja. Itu Hmm. kan ikut jadi oh, oke, bukan cuma sekedar I'm fine, aku baik-baik aja enggak. Aku sedang lelah dan belum mampu menjelaskan semuanya sekarang. Sabar ya. Tar, ada waktunya. Kasih aku segelas kopi, kasih aku waktu untuk merenung. 10 menit sebelum masuk ke rumah itu kan kadang-kadang Ya, jadi bagian pertaruhan untuk membuang apa kalau bahasa ibu saya itu meletakkan semua jin yang ada di luar itu jadi sebelum masuk ke rumah udah nggak bawa jin gitu. ya, ya, Nah, ya. kejujuran emosional ini seringkali jadi pintu apa rahmat. Hmm, saya jadi apa ya mengafirmasi diri yang capek yang lelah itu mulainya dari mana Zat? Kalau Allah Oke. menjanjikan pahala surga itu kenapa kenapa saya tetap ngerasa lelah? Karena kelelahan itu kan ya kalau memang itu bagian dari fitrah, Ya, bahasa menghibur dirinya kan beratnya perjuangan itu membuat kita makin mulia di mata Allah. Gitu kan ya, jadi tapi bertolak belakang itu kan. ya. Jadi kadang-kadang itu kita itu kan kemajuan, kalau nggak kemajuan kemunduran saja. Kadang-kadang gini, maksud saya gini. Kadang-kadang kita, kenapa itu terjadi? Karena kadang-kadang kita itu hidup di masa depan atau kita hidup di masa lalu. Ada idealisme yang nggak tuntas. Iya, jadi gini, hidup di masa lalu itu, kamu dulu itu kan begitu. Pasti nanti kalau aku ngomong Hmm, begini, pasti kamu akan begini. Nah, ya, 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 di ya, sisi ya. lain, dia hidup di masa depan. Kok yang ini pasti begini. Hmm. Apa Jadi, labeling atau iya, dia sudah nge-label akhirnya, makanya saya bilang orang yang kayak begini itu yang hidupnya kalau gak kemunduran ya kemajuan, saya bilang gitu kan. hmm, Jadi dia berani memastikan masa depan dan dia tidak pernah lepas dari masa lalu. was-was syaitonnya ada di situ kayaknya ya. Wah, itu disitulah nanti akhirnya don kan akhirnya kalau Allah dalam Rasulullah dalam sebuah hadis sahih dalam hadis ini ya dari hadis qudsi ya tentang Allah itu in abdi dhani ya Ya, Allah ya. Ini tergantung dari persangkaan Abdiri, hambamu. ya, ya. Iya, itu di sini sebenarnya titiknya di sini bahwa Hmm, 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 ketika kita sudah mempersepsi diri, mempersepsi itu ya tadi kita tuh kan ke bawah terus gitu loh. Makanya inamalu biniat kan kita itu gimana niat kita. ya. Kita itu udah mempersep dan kemudian kita akan kita itu kan zonnya di situ. Zonnya akan berhentinya di situ terus. Kenapa kok akhirnya tadi merasa capek? Karena merasa capek ini kan bebanku. Hmm. Tadi kan gitu kan merasa kebebanan. Rumong, jadi urip itu hidupnya dengan penuh dengan rumongso gitu loh. Rumongso paling paling capek, Ya, ya, paling ya, ini, paling ini. ya. Paling Ya, menderita. paling menderita, paling ini. Padahal sebenarnya kayak tadi, saya tuh kayak yang saya sampaikan tadi, saya dengan teman-teman di kapal yang sama. Saya merasa paling menderita, tapi si motoris merasa dunia baik-baik saja. Karena baru ini. Iya kan? Wong dia sambil ini gitu kan sambil sambil Sudah makan kacang. ini dan itu pun dia tidak hanya diem, dia sambil memastikan si arah 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 si mesin itu Motor. tidak ini itu kan dengan kondisi yang kayak gitu itu yang oh oke. Yang dihadapi sama, tapi saya belum punya pengalaman, dia punya punya pengalaman pada titik tertentu juga ada yang sangat baru mengalami itu yang mungkin saya udah punya pengalaman tapi nggak sedramatis itu gitu. Ya. Nah, di sisi lain ini yang saya bilang bahwa tadi
Kalau di situ saya tadi mengatakan ya Allah aku pasti mati kan juga ya buktinya sampai saiki cek urip gitu kan gitu. Tapi ketika kalau saya ditanya sekarang, Mas mau balik lagi nggak ke sana? Mau. Lah kan memang kayak gitu. Ya, Iya nggak apa-apa gitu kan. Dalam artian memang hari ini ya gitu. Saya mau mengatakan bahwa gini, ini tuh kalau mau capeknya hilang atau enggak itu kita yang milih. Kita yang milih. Saya bilang kita yang milih. Saya sering dulu mungkin Ustadz pernah dengar istilah yang sering saya sampaikan. Kalau kamu minum obat, minum pil, saya bilang ya, minum pil obat itu, kalau mau sembuh itu ditelan. Jangan taruh di, jangan lidah. taruh di mulut, terus Hmm. jangan cerita kemana-mana. Iya. Ustadz, ini obat pahit banget ya. Nah, Dan itu cerita ke 10 orang, Ustadz. Apakah pahitnya hilang? Enggak, tambah pahit, saya bilang. iya, 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 Tambah iya, pahit. Kenapa? Karena tadi obatnya dirasa cuma diemut kalau bahasa ininya cuma diemut tok, diemut enggak ditelan dan malah diceritakan ke semua orang. iya, Padahal kalau mau sebenarnya dua pilihannya, telan atau dilepeh. iya, Dilepeh dengan konsekuensi mungkin kesembuhan kita jadi agak lebih panjang. iya, Tapi kalau ditelan kemungkinan kesembuhan kita lebih cepat. Nah, iya, cuma nanti akhirnya kalau dilepas, kalau kita dikasih obat lain, mungkin ternyata lebih pahit lah. Itu kan ada konsekuensi lainnya gitu kan. Nah, makanya gitu aja sebenarnya. Dan terus gimana dong, Sat? Kalau gitu kita harus gimana? Ya, mulai dari kita sendiri hari ini makanya Rasul apa namanya? Allah itu di dalam Al-Qur'an menyatakan tentang obat itu sholat dan sabar, iya, ya kan? Obatnya itu sholat dan sabar. Dan ternyata kalau orang sabar itu dikasih oleh Allah kebaikan yang tidak ada apa namanya, tidak ada bandingannya, dengan balasan yang tidak ada bandingannya. Pokoknya baik banget. Nah, ini berarti apa? Kita harus tahu sabar itu bukan berarti sambil ngundat-ngundat gitu loh. Sabar itu ya sudah ya, oh, memang lagi ada masalah, capek ya waktunya tidak. Istilah gini, kalau punya utang, saya bilang punya utang, kita ngomongin ke tetangga juga nggak akan selesai. Kita ngomong ke siapapun nggak akan selesai. Ya wes kerja sambil ikhtiar, 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 sabarin. Nanti kalau bayar ya bayar, udah gitu aja. Saya bilang, mau di mana-mana juga mau kita sambil nangis-nangis, apakah setelah nangis utangnya selesai? Kan enggak juga. iya. Gitu, menurut saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya ingat tahun 84, 85 itu saya hampir tiap pekan naik gunung, Zed. Iya. Raung, Semeru, Arjuno, itu semua eh apa namanya eh luar biasa kalau lihat medan ya. Yang paling parah sih Hmm. Raung, Kawaijen itu medannya luar biasa. Ada yang terjal 90 kan? Uh, Bukan bukan 40, 90 kan? Dan itu mesti vertikal ya. iya vertikal. Nah, itu mesti mesti apa? Dodol tembok kan? Mesti main main apa? Climbing kan jadi. Ya, Jadi begitu. Tapi kalau lihat lihat arahnya sih bener kita cuma mau mau babat alas gitu. ya, Agak agak nekat sih. Tapi luar biasa kita lewatin Kali Pahit di Welirang itu ya. naik lagi dan itu begitu sampai di atas ada kepuasan yang wow nggak kebayar sih. Kalau Ya. mau suruh balik lagi ke tempat yang kayak begitu, sama kayak waktu ke Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo Lalu itu juga Kumbolo. gitu, Ranu Ya. Kumbolo begitu juga. Di Ranu Kumbolo tuh kayak gitu. Perjalanannya ke atas itu kan, waduh, capek banget. Waktu di Argopuro begitu masuk Segorowedi, Ya. aduh, Bargopuro, Arjuno. Begitu masuk ke Segorowedi, itu mitosnya macam-macam, yang ini, yang itu, yang apa, baung apa segala macam. Saya nggak peduli sama teman-teman, naik aja. Ada kumpulan Cina segala macam kita lewatin, naik bablasin ke atas. Itu ada kepuasan yang itu, wah paha itu masya Allah jadi semua, Zat. Oh Itu ya. itu kencang semua, gede semua, dan sampai sekarang alhamdulillah jempol kanan kaki saya itu mati mati sarafnya. Jadi karena kebentur-bentur sama karena sepatunya yang nggak pernah proper kalau zaman dulu ya, Ya. asal asal itu malah yang apa, Zaman dulu main boro-boro iya sepatu, boro-boro sepatu pokoknya gunung, Zat. kadang-kadang pakai sendal kuno ya jalan gitu Nah, kan.
Sendal jepit. Iya, itu kacau. Jadi luar biasa gitu perjalanan sampai sampai di beberapa tempat itu memang begitu sampai ke atas capek capek, tapi begitu sampai atas bukan hanya sekedar foto-fotonya yang masih ada, tapi rasa yang dinikmati setelah ada di atas itu, setelah berhari-hari kita naik dari bawah sampai ke atas itu, cuma para pendaki yang bisa merasakan itu. Kalau cerita gini malah nggak seru. Iya, betul. Cerita gini nggak seru. Kayak Karena ada jenengan, satu hal yang tidak bisa diajarkan itu tentang pengalaman, Seth. Karena ah, pengalaman itu harus dirasakan. ya, Nah, dalam konteks keluarga, anak-anak kita itu merasakan nggak sih masalah itu? Nah, ya, kenapa hari ini tidak struggle, tidak survive, bahkan hari ini itu dikit-dikit ada yang nggak keterima SPMB, terus apa namanya bunuh diri gitu ya? Karena dia tidak pernah merasakan masalah gitu loh. Jadi ya, terus berarti anak kita harus dicarikan masalah, Sat. Bukan dicarikan masalah, tetapi kita juga harus mendekatkan mereka dengan kehidupan sesuai realitas. ya, Hari ini, mohon maaf, kenapa kadang-kadang orang nggak merasa gini karena gini, Sat. Semua udah mengatakan, wes toh, kamu itu tugasmu mau belajar. Sing oh, capek biar ayah aja, ya, 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 yang capek biar ibu aja. Dia nggak tahu bahwa hari ini dolar sudah 18.000, itu nggak tahu. Dolarnya sudah berapa? 17.845 ya, kemarin itu ya, 17.845. Saya bilang ini dolarnya udah memperingati kemerdekaan Indonesia, saya bilang gitu kan. Insyaallah. Nah, kadang-kadang gini udah nggak, kamu nggak usah mikir. Padahal sebenarnya dia juga harus diajak mikir bahwa dia harus tahu bahwa bekerja itu juga capeknya kayak gimana, seorang ibu harus capek gimana. Jangan akhirnya mendengar, oh stop, pokoknya kamu nggak perlu tahu apapun, kamu hanya belajar. Ya, Kamu di pondok sing penting belajar, doakan ibu. Ibu capek gak cross. Ya nggak bisa, bahwa dia harus tahu bahwa dinamika kehidupan itu seperti apa. Jangan ya, hanya pada titik kita itu anak-anak kita hari ini. ya. Maaf Bahasa ini. bahasa saya itu menurut saya Ustaz motong Oke. omongan jenengan itu apa? Jangan jangan anak disterilisasi tapi lakukan imunisasi gitu kan ya. Betul, betul. Nah, Jangan cuma dan hari ini dibersihin pun tapi benturkan dia dengan kenyataannya tunggu. kita kayak gini gini. Hadepin. Dan ini pun hari ini yang terjadi, kenapa kita ini kan generasi yang dulu nggak gitu saat ini. Generasi ibu-ibu kita itu nggak gitu ya, sangat Ya, struggle kan. ya. Mereka struggle. Yang sudah mulai banyak ngeluh itu generasi-generasi 90, 80, 90-an. Kenapa? Ah, Karena di era mereka tadi, era yang tadi, yang di era sterilisasi. ya, Dan akhirnya kejadian saya bilang, dan sekarang gimana? Hari ini anak-anak kita harus di tadi diimunisasi. Dia harus tahu bahwa ya tadi semua itu ada batasnya, ada limitasi. Tidak semua hal bisa dinikmati. Misalkan tadi pengen motor, bisa dibeliin motor, tapi bahwa motor itu nanti kalau kamu sudah punya SIM ada waktunya. Bahwa pengen apapun ada ininya. Tidak semua langsung wah kan iya, kadang-kadang mohon maaf kita itu kan karena masa kecil kita kurang mainan, anak-anak sekarang dibelikan di ujo mainan. Padahal ya, dulu kita nggak ada mainan itu, akhirnya kreativitas kita naik. Ustaz Dodi pakai apa namanya sepet, sepet dijadikan sepet, tahu kan sepet ya? ya. Sepet itu yang Sabut kelapa. kelapa, itu kelapa, Ya, sabut kelapa. sabut kelapa dijadikan apa namanya roda, terus kemudian kita tembak-tembakannya pakai gedebok Lubang pisang. pisang. Nah, itu kan akhirnya tadi ternyata dengan keterbatasan muncul kreativitas. Dari Ya, ini kenapa tidak? Karena semua saya udahlah, daripada nanti kena telutuh kabeh itu kan, ya, kena ya. getah semua, Hmm, mendingan. Nah, hal-hal ini menjadikan akhirnya tadi emosi itu tidak muncul karena merasa semua ketercukupi, terus tidak ada emosinya, nggak ada. Nah, ya, ini tuh tentang pengalaman emosi, dan pengalaman emosi itu harus dirasakan, nggak hanya, dan kayak kita kan gini cerita, nak sedih itu, nak kalau kamu pengen nangis itu sedih, lu nggak hmm, cuma pengen nangis tok, sedih ya, gitu, ya, ya, gitu kan. Dan tapi ketika nangis itu salah satu tanda kesedihan, iya. Tapi ternyata orang gembira terlalu berlebihan juga nangis juga bisa. Maka saya bilang tadi, yang penting itu hari ini bagaimana pengalaman-pengalaman emosi itu dirasakan, kemudian dikembalikan gitu loh. Kalau kita kan, eh, tapi juga jangan jangan akhirnya gini. Kalau ada masalah ya udah kembalikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul, tetapi hmm, di tingkat pemikiran ya. Tapi di tingkat ininya ya harus diikhtiarkan. ya, Jadi jangan sampai hanya sudah ini. Hari ini banyak yang suka mengharap keajaiban. ya, Nanti kalau saya pasrah,
Kemudian ya, yang mohon maaf ya, ada yang dulu. Kalau kamu pengen mobil solawati, ya, Hmm, kan? ya, Itu paham maksud saya kan ini ya, ya, itu itu bukan itu gini bahwa kita pasrah, oke, tetapi ikhtiarnya juga jalan. Jangan sampai akhirnya juga cuma mau nyari mau keajaiban. iya mencari keajaiban tuh ya tadi keajaiban itu saya mohon maaf saya bukan tidak percaya keajaiban. Allah memberikan keajaiban itu dengan caranya masing-masing nggak kita nggak Ya, bisa karena kausa primanya mesti ada. betul. Jangan akhirnya kayak karena kebanyakan nonton sinetron-sinetron yang Maha kasih. simsalabim, ya simsalabiman gitu. Jadi akhirnya merasa bahwa oke nanti, oh jangan-jangan ternyata adalah saya itu ternyata adalah CEO yang tertukar ya kayak gitu-gitu loh maksud saya gitu loh. Ya Allah. Ini saya nggak tahu apakah ada mungkin di antara jamaah kita yang kemudian mengafirmasi diri itu kan bukan berarti mengeluh sama takdir kan. Artinya Ya, mengafirmasi diri ini kan pengakuan terhadap keadaan yang memang sedang dialami. Ada beberapa afirmasi yang bisa lebih sehat itu, ya Allah, aku lelah nih dan Engkau mengetahui kelelahanku. Dan itu para nabi biasanya Nabi Nabi Ayub kalau nggak salah itu doanya begitu kan ya. ya betul. Nggak minta kesembuhan gitu, Ya, nggak minta kesembuhan, tapi memuji Allah, aku sedang sakit ya Allah, dan Engkau maha maha pengasih gitu. Aku tidak sedang gagal, aku sedang menghadapi sesuatu yang berat. Kadang-kadang perasaannya valid, tapi nggak semua perasaan mesti diikutin kan Ustaz? tapi kan saya sudah begini ya Allah. Nah, Hmm, itu kan. hmm, hmm, Tapi kan hmm. saya sudah begini. Ya, Jadi nggak nerima, tetap melawan sebenarnya. Kan seringkali kalau ke Ustadz juga gitu, Ustadz gini 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 gimana? Kasih alamat. Tapi saya udah begini, Ustadz saya udah begini. Ya wes lah karepmu. Kalau saya gitu nggak ada wes karepmu, wes rasa rasa ngebar gitu kan. Saya bilang gitu. ngeyel. Iya, iya tadi itu yang sering kali jadi bahwa merasa bisa untuk menyelesaikan. Nah ini juga tadi merasa bisa. Tawakal itu kan kita nerima 100%, tapi ikhtiarnya juga 100%. Ya, 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 Ini yang kadang-kadang gimana caranya ya gitu ya. Kita tawakal 100%, nganggap pokoknya bahwa ini adalah memang ujian dari Allah, Allah yang bisa menyelesaikan. Itu menjadi mindset kita, di otak kita. Nah, di sisi lain kita juga, oke, kita juga harus ikhtiar. Kan kesembuhan itu ya tadi ikhtiar kan, misalkan kita sakit. Tidak hanya dengan ya Allah berikan kesembuhan, ternyata juga ada bab-bab ikhtiari yang juga harus dilaksanakan. ya. Nah, ikhtiar, Aku boleh istirahat, tapi ya tanggung jawab jangan ditinggal gitu kan. betul, betul, betul. Ngambil Karena hikmahnya sekarang, tapi ya nggak boleh harus maksain diri untuk bisa ya paham kan. ya, ya, itu yang perlu dimasukkan dalam ini kita gitu. Jadi maksud saya hari ini afirmasi itu berarti gini, kalau pengen mengafirmasi diri itu satu dekat-dekat dengan Al-Qur'an. Karena di Hmm. situ dan tidak hanya dekat tok nyanding gitu ya. Kalau nyanding saja Ya, dengan mushaf ini nggak hanya dekat itu bukan hanya nyanding tapi juga tadaburi ternyata oh ya Allah ternyata ini ya banyak hal-hal yang mungkin orang-orang soleh rasakan, orang-orang terus kemudian Nabi dan Rasul rasakan dan bagaimana mereka menyikapinya. Kita kan perlu modeling saja. Nah, kalau itu hmm, kan bagi hmm. Al-Quran memberikan kita modeling-modeling itu. Nah, itu. Jadi kalau pengen mengafirmasi itu, lihat di hal positif, dengerin hal yang positif, gitu kan. Itu karena otak kita itu, kalau di otak kita itu kan, otak kita itu lebih senang lubang hitam. Oke. Ya, Nah, kalau begini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Nah, kalau kita memasukkannya hal-hal yang negatif, yang muncul di lubang hitam itu nanti yang muncul hal-hal negatif. ya, ya, ya. Law of attraction-nya begitu ya. Ya, bahasanya begitu. Jadi menariknya itu bukan jadi bukan apa namanya? Jangan disalahartikan law of attraction itu sebagai ini ya. Ya, Tapi adalah tadi kalau kita masukkan Al-Qur'an dalam ini tapi bukan hanya sekedar ayatnya ya, dan tapi kita juga Al-Qur'an sebagai petunjuk itu ya kita harus makna ya karena kita nggak pinter bahasa Arab, kita juga nggak pinter tafsir Quran, ya berarti apa salah satunya kita mungkin baca terjemahnya, dengerin kajian-kajiannya. Nah, itu bagian dari kita mengisi agar otak kita itu tidak kosong. tapi menurut saya Ustaz, Oke. eh, nerima hikmah itu kan kalau hati sedang terluka kan susah Ustaz. Ya. Kita sering kali dengar ambil hikmahnya. Kalau orang lagi kondisi emosional berat itu, ah lu
kapasitas mentalnya nggak nyampe gitu untuk Ya, dapetin ya, hikmah ya, itu. ya. Kalau udah lelah, hatinya panas, otak lagi fokus kepada bertahan daripada Ya. merenung gitu kan. Itu nggak semua pelajaran mesti ditemukan segera gitu. Kadang-kadang Betul. Nah, itu betul. Seth. Itu gimana betul. tahapannya supaya bisa nggak Nah, terlalu kita harus gini. Kalau kalau bahasa kita itu kan kudu sumele, dibalik nih, gitu. ah Dibalik ke. Dalam di artian apa? apa di jangan denial ya. Iya, jangan dengan memang diterima memang bahwa hari ini misalkan gini. Saya ini sakit ya udah memang hari ini sakit ya dirasakan sakitnya nggak usah Terima lah, iya, ya diterima pasrah, misalkan qanaah. kenapa sih kenapa kemarin saya harus hujan-hujanan lah kan Ya, iya, iya. ini kan Ngapain nyalahin? Iya. nyalahin ya kan Mm, kemarin sih kamu hujan-hujanan begini Hmm, begini iya, loh iya, apakah hujan itu menyebabkan sakit kan enggak sebenarnya iya, iya, nah berarti tadi sebenarnya gini Sat, dia ada titik ketika ya orang lagi sedih gitu kan orang misalkan gini keluarganya meninggal terus kita ngomong sing sabar ya ah, kamu nggak ngerasa nih kan gitu kan kamu nggak iya, ngerasakan apa iya, yang iya, saya iya, iya, rasakan gitu kan iya, ya iya, 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 yang dibutuhkan kadang-kadang kan bukan yang dibutuhkan. Nah, kalau kita ini yang dibutuhkan bukan omongan ya sudah dikancani. Kadang-kadang cukup iya, ditemenin, iya, cukup iya, ditemenin, cukup dia diinikan saja. Tapi gak usah langsung wes toh, sing sabar. Kalau kamu kayak Mm-mm. begini kasihan yang Seolah-olah di menghentikan kesedihan gitu. iya itu juga tidak tepat gitu. Maksud saya Iya, nanti bahkan tadi kasihan yang sudah meninggal nanti dia kebebanan. Yang meninggal nggak kebebanan, dong, sudah meninggal sudah beda ininya gitu loh. Itu kan kalimat yang kelihatannya menarik dan kelihatannya manusiawi gitu kan. Wong sudah ketika sudah maut menjemput itu sudah terlepas semuanya ketika kecuali tiga hal kan gitu kan. iya, Yang mau yang di sini nangis-nangis, yang di sana juga udah beda urusannya gitu loh. Nah, gitu. iya. Itu yang itu ininya di situ gitu. Masya Allah. Jadi ingat lagunya Mas Krisya, Allah yarham. Badai pasti berlalu gitu ya. Ya, Itu tapi luar tidak semua biasa. pada indah pada akhirnya, Sat. Itu juga gitu. Itu badai pasti berlalu, tapi Iya, tidak iya, semua indah iya, pada akhirnya iya. tidak. Masya Allah. Kita sharing sama jemaah, Ustaz. Monggo, monggo. Ustaz Halis, tafadhol masyur. Baik, insya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsira. Baik, masya Allah tadi ya sudah disering juga pengalaman melautnya Bahrul ini, masya Allah ya dengan ombak yang luar biasa tadi ya. Tapi ternyata memang itu menjadi sebuah gambaran tentang betapa kehidupan pun begitu ya, Ustaz ya. Ya ada gelombang gitu dan ternyata ada orang yang terbiasa dengan melewati gelombang itu dengan santai. Kita pun ketika ada ilmunya, ketika melewati gelombang dalam keluarga, ternyata ya dihadapi dengan penuh santai juga ya dan tentu berdoa kepada Allah menjadi senjata kita dan eh, doa dan ikhtiar menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi orang beriman gitu ya. Silakan jamaah yang ingin sharing masih ada sekitar ya biasanya kalau Abah Ruli sama Ustaz Dodi ini di hari Kamis ini memang nggak bisa sampai jam 7 nih jam 6.45 biasanya ya maksimal gitu ya. Insya Allah. Mari sama kita manfaatkan untuk berbagi gitu ya untuk sama-sama memahami kembali tentang bagaimana posisi kita dalam menghadapi gelombang yang tentu ada dalam rumah tangga kita. Silakan jamaah yang ingin sharing. Tentang doa nih saja mungkin ada banyak pertanyaan. Kan dalam surat Al-Anbiya itu ketika Nabi Nuh atau Nabi Ayub gitu ya, kemudian Nabi apa namanya juga para nabi ketika berdoa kepada Allah itu menggunakan kata nada ya, memanggil gitu ya. Itu apakah dengan konteks dalam berdoa para nabi ini kepada Allah ini kata nada ini apa mungkin mungkin Ustaz Dodi bisa sedikit di apa namanya dipahamkan bagaimana sebenarnya kita ketika ada persoalan keluarga apapun persoalan ini kemudian kita memanggil Allah karena katanya nada ya kalau dalam surat Al-Anbiya itu ya saya baca ini apa rasanya ketika dalam berkomunikasi dengan Allah itu. Tayyib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya kalau kata nada itu ingat bagaimana Nabi Yunus. Hmm. Nada, subhanaka. Gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin itu fanada. Panggilannya. Karena emang dalam konteks itu panggilan itu nggak harus
nggak harus terdengar bahkan oleh dirinya sendiri. Ketika dia menyampaikan itu nyampe langsung ke Allah, maka itu bagian yang eh, panggilan atau nada itu jadi bagian yang kemudian eh, sebagai sebuah sebutan atau panggilan. Di beberapa hadis dan beberapa ayat nada itu disebutnya azan, panggilan gitu. Wallahu a'lam. Nanti kita explore lagi. Ada Oli yang mau nanya, monggo. Silakan Mbak Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh masih agak apa namanya bingung dengan konsep. Misalkan ketika kita mau mengeluapkan emosi gitu kan, seperti misalnya tadi kan ketika ada orang yang meninggal gitu, kemudian kita harus dong menahan gitu. Kayak ya nangis boleh, tapi kita pun sebagai orang yang misalnya melihat tidak boleh kayak yang sabar gitu kan. Nah, namun kalau misalnya untuk diri sendiri Ustadz, misal kan kita dalam keseharian itu pasti ada hal-hal yang kayak kita nggak senangin gitu, terus ada yang kita kesel gitu. Nah, seringkali yang saya baca-baca itu memang hal itu pun harus kita keluarin aja gitu. Makanya kita mungkin punya circle, kemudian punya sahabat dekat, itu bisa menjadi kayak human garbage kita gitu. Wah, kesel banget tadi hari ini aku gini-gini gitu. Nah, memang kan lega gitu kan habis itu, tapi ada nggak sih Ustadz ini tuh kaidah gitu dalam Islam, apakah boleh atau itu termasuk perbuatan yang sia-sia atau ya nggak apa-apa asalkan tidak keluar syariat, tapi syariat yang seperti apa, apakah itu termasuk hal yang sia-sia atau itu sebenarnya dibutuhkan untuk emotional release, atau lebih baik kita berbicara aja sama pohon gitu biar nggak affecting other humans misalnya gitu kan. Soalnya kayak saya butuh, dan misalnya teman-teman saya juga kadang nelpon gitu kan, teman dekat misalnya teman SMA yang jauh banget, ya cuman emang buat kadang itu jadi live updates gitu Ya, kan, kadang itu ya. jadi how to bond juga Expression gitu. ya. Itu gimana Ustadz bimbingannya, kaidahnya biar bener dan biar rilis juga gitu emosinya atau non Ini kebanyakan dengerin express yourself gitu ya. Madonna apa siapa itu? keluarin emotional release kan. Monggo Zan. Ya, kalau saya sih nggak ada masalah ya. Sebenarnya ya itu yang paling penting kan tadi, yang paling ini tidak tadi ya. Keluar syariat itu kalau sudah menyalahkan Allah misalkan, kan bahwa selama ya misalnya ya, manusiawi kok tadi kita capek terus kemudian cerita, tapi hati-hati ke gibah. Kan kadang-kadang jadinya ke sana kan. Iya. Kalau jadi gini, ini batasannya tipis. Aku tadi ada masalah sama bosku. Kalau masih di situ tak masih oke. Terus tapi ujung-ujung di belakangnya tahu nggak? Nah itu bahaya dah. Udah kalau kayak gitu dah. Udah urusannya dipanjang kemana-mana nah itu kan. Apa misalkan Oli misalkan tadi anak itu tuh gini-gini. Kalau cuma menceritakan terus, tapi akhirnya kadang-kadang bumbu-bumbu itu yang menyebabkan jadi masalah, ya kan? Bumbunya jadi bumbu-bumbu bumbu-bumbu kehidupan itu jadi apa namanya? Jadi membuat ini masalah. Kalau saya sih melihatnya ya titiknya adalah oke ya cerita boleh, cerita boleh, tetapi tadi ya hanya tadi hal-hal yang sifatnya wah ini hari ini capek banget. Ya itu nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa asalkan tadi juga cerita pada orang yang tepat. Cerita pada orang yang tepat itu maksudnya adalah ya tidak semua orang perlu diceritain kan gitu kan. Kayak kita ada Belum. kita cerita di apa namanya? Di wall kan, di wall di wall IG atau di wall apa namanya? Facebook. Facebook atau nanti di TikTok segala macam. Kalau itu baru gitu kan apa namanya? Baru masalah menurut saya. Kalau karena apa? Karena di situ orang juga nggak akan perhatian. Oh, pada saya kalau kembalikan bahwa orang itu nggak akan perhatian dengan kegembiraan dan kesedihanmu gitu. Tapi kalau mau ya pada orang yang pada manusia ya, saya bilang pada manusia yang pada orang yang bisa tepat. Ya tadi misalkan yaitu inner atau circle-circle kita tuh menjadi sesuatu yang bagus. Cuma tadi hati-hati jangan sampai masuknya ke ghibah dan yang lain sebagainya. Situ. Kalau dari aneh olahraga li. Nah, Kalau kesel dibawa lari atau apa di apa ya dipakai squat, jadi dibuang ke keringet gitu. Jadi kalau kesel, kalau di nggak tahu ya tempatku itu ada gym itu ada samsak.
Ah itu aja habisin babu 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 babu. Kalau ada samsak, kalau enggak kan jadi online. Kadang-kadang beli itu yang apa? Yang kayak apa sih namanya itu? Yang punch bag itu. Bedak beduk bedak beduk bedak beduk bedak beduk bedak beduk yang buat latihan Oh yang apa itu? ini loh yang ini. Oh, Punch bag ya. Ya. Heeh, iya. punch bag ada Hmm, itu. Jadi dibawa olahraga aja. ya Ustaz. Bawa push up, dibawa lari, squat jump gitu. Pokoknya bikin capek lah. Bikin badannya dibikin capek. Nanti keringatnya katalisnya lewat keringat. Oke, Biasanya gitu. ya Gitu. Ustaz. Jadi apa kalau kata beberapa motivator itu kalau lagi ngelamun baca, kalau lagi kalau saya sih kalau lagi kesel gitu gampang saya ke masjid Hmm, nyerobot muazin, tuh. nyerobot muazin. Itu kan teriak tuh Allahu Akbar itu. Jadi apa energinya buat azan. Wah. Tetangga doang yang kaget lagi sopo gitu. Gitu, Li. Ya Ustaz, Jadi betul. nggak apa-apa sih, sehat-sehat aja. Selama itu tadi jangan jangan memaki, jangan Hmm, jangan merutuk, karena kalau baca Al-Humazah itu nggak boleh kita. Dan kata Rasulullah SAW, mukmin sejati itu dia tidak melaknat, tidak bersumpah, tidak menghina, tidak menggibah, apalagi gitu. Saya apa detail matannya kurang kurang rapih, hafalan saya jelek. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bukan mukmin sejati orang yang suka melaknat, yang suka gibah, suka ngomong kotor, suka apa namanya. Nanti aku cari deh. Nanti kalau nemu nanti di share di grup ya bersama. Ustaz. Tenang. Gitu. Mangga. Yang lain silakan. Silakan nih. Ini kalau Bu Sendari ini kalau kesel katanya galau bikin puisi, Insya Allah ya. Us, bukannya nonton ini Osin tadi katanya. Tua banget sih. Osin ya Allah. Itu masih mending, udah nonton Osin masih mending, Zat. Iya. Drama Kumbara, Zat. Berapa kembara lebih satu Heeh. lagi ya. Masih Heeh. drama radio, masih dengerin radio. Masih masih apa namanya Bob Mintaraga itu apa namanya butir-butir pasir di laut gitu ya. Itu lebih lama lagi tuh. Lebih asik di radio dan saya kurang di TV. Iya, Theater of Mind-nya lebih kaya, Zat. Oh, lebih luar biasa pada waktu. Luar biasa. Jadi Hmm. orang bisa sambil ngebayangin. Makanya begitu Makanya dengerin makanya drama Kumbara, MKI itu Gen Z gak terlalu mau ikut. Ini diomongin orang-orang tua semua nggak ini. nyambung. Insya Allah. Teman saya masuk 4 Ustaz Gen Z. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti orang Alhamdulillah. abah sama angkal yang nggak jelas ini masih bisa lah ngobrol sama sama Gen Z gitu. Ya Allah. Iya. Yang lain monggo silakan. Masing-masing kan punya cara saja ya, ketika Iya, ada masalah dengan cara tadi Bu Aisyah katanya seringnya ngobrol sama bunga gitu kan diajak ngobrol bunganya gitu ya. Kemudian juga mungkin ini benar nih kalau Bu Dwi kata Teh Nadia ini langsung ngadonin pempek katanya. nah, jadi Ustadz Holis, kalau udah ngomong cara itu udah ngomong syariat. Hmm, Hmm. ya. Nah, kalau udah ngomong cara itu udah ngomong syariat. Dalam artian apa? Ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Hmm. Nah, ini yang di sini yang harus hati-hati karena jangan karena tid- apa cara itu tidak menghalalkan apa tujuan tidak menghalalkan cara ya, kira gitu kan. Bahwa hati-hati kalau udah di bab cara, kita harus tahu mana syariatnya ya tadi yang Ustadz Dodi sampaikan tidak melaknat, tidak gibah, tidak ini. Orang bahkan istilahnya gini, ngeluh itu boleh gitu loh. Ya Allah capek. Orang buktinya para nabi ngeluh juga ngeluh kan. Bukan dalam tanda kutip, ya Allah berikan kau saya kayak apa namanya? Nabi Nabi Yunus misalkan ketika di dalam perut 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 ikan gitu ya. Beliau juga tapi tidak di ujungnya beliau mengatakan ya memang aku ya salah gitu lah, aku Ya, salah. Tapi ya, berarti bahwa ya. mengeluh itu juga bukan sesuatu yang dilarang gitu kan. Salah ya. Bersedih itu juga bukan sesuatu yang dilarang. Buktinya Betul. Nabi Nabi Yakub ketika ditinggal anaknya sedih nangis gitu Ya, loh. ya, Berarti apa? Sedih itu boleh, ya, sah. Mau orang marah boleh. Buktinya apa?
bagaimana Rasulullah itu kalau nggak mau ketemu Wahsy, Barangkali. ya Ya, kan? Beliau itu Wahsy udah masuk Islam. Tapi beliau masih ingat aku tuh petuk awakmu istilahnya. Aku tuh bagaimana ingat bagaimana kamu membunuh pamanku. Loh, manusiawi kan saya bilang gitu ya, loh. ya, Bahwa istilahnya adalah cara terbaik tidak ketemu dan Wahsy pun tahu diri. ya, Beliau itu kalau berjamaah sama Rasulullah, beliau itu nggak nggak ya. Nggak mau. nyanyol di depan gitu. Ya, Misalnya gitu, beliau itu nggak akan ngambil di saf depan langsung di belakangnya Rasulullah, apalagi sebelah kanan gitu ya. Beliau nggak melakukan itu. ya. Nah, Tahu dalam diri lah artian ya. apa? Itu kan apa, Nabi kok dendam? Nggak dendam, Rasul nggak dendam. Cuma keinget gitu loh bagaimana pamannya. Dan ingat Sayyidina Hamzah itu adalah paman yang seumuran dengan beliau. Yang masa Ya, kecilnya bareng, dan istilahnya dari kecil akrab. bareng, zaman kecilnya bareng-bareng gitu kan. Karena waktu itu waktu masuk diasuh oleh Abdul Muthalib kan, oleh kakeknya, mereka bareng-bareng masa kecilnya bareng, kenangan indahnya bersama Hamzah itu banyak banget. Dan beliau ketemu sama pembunuhnya gitu loh. Beliau nggak dendam, kalau dendam itu berbeda. Beliau cuma gini, aku itu nggak bisa ngelihat wajahmu istilahnya gitu loh, Ya, karena aku keingetan. Ya. Manusiawi nggak manusiawi? Sedihnya Nabi Yakub, kesedihnya Nabi Muhammad hingga tidak mau bertemu dengan Wahsy. Tapi Wahsy juga nggak baper. Gitu aja ini nggak gitu juga gitu lah. Bahkan Basi menunjukkan bagaimana dia akhirnya mau ikut berjihad ketika dengan membunuh apa namanya Musailamah al-Kadzab gitu kan. ya, Nah itu beliau tetap menunjukkan bahwa walaupun Rasulullah nggak ketemu saya, nggak mau ketemu saya pun, dia tetap mau untuk berjuang, dalam artian nggak baperan. "Ah, kalau gini mendingan saya nggak masuk Islam." Nah, kayak gitu juga kan. ya, ya, ya. Nah ini menurut saya yang menjadi penting bagi kita tadi, koridor cara itu ada, koridor cara itu ada gitu. Baik. Ketika berkomunikasi dengan Allah saja, kayak ngeluh apa namanya curhat gitu. Kan ketika Nabi Nabi